Ya, baik. Berikut adalah format portofolio pembuatan rencana evaluasi untuk tagihan ya yang nanti akan diunggah di 7.D. Nah, jadi formatnya adalah seperti ini. Pertama adalah logo, kemudian nama, kemudian nomor peserta. Nah, di cover ini juga dituliskan program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan kategori 1 bidang studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2022. Nah, isi portofolio sesuai dengan instrumen penilaian di LMS adalah berisi produk instrumen rencana evaluasi, yaitu strategi evaluasi dalam berbagai bentuk ya atau portofolio. Di sini meliputi jurnal refleksi. Nah, di jurnal refleksi ini ada dokumen jurnal refleksi ya. Ini sudah dikerjakan sebelumnya, tinggal disalin ya atau diambil dari LMS pada kode ini ya, dari 1.G sampai dengan 7.H. Nah, ini ada refleksi pembelajaran pada masing-masing fase ini. Nah, silakan isi refleksi, dibuat tiap kode ya, jadi ada 7 tabel nanti ya. Nah, yang harus diisi adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini pada masing-masing fase. Nah, kalau sudah, nanti silahkan dibuat instrumen evaluasi jurnal refleksi tersebut. Jadi karena produknya ini instrumen ya dan dokumennya, maka harus dibuat instrumen evaluasi jurnal refleksi ya. Bisa menggunakan kriteria ini ya, kesesuaian pertanyaan dengan jawaban. Jadi dilihat apakah sesuai antara pertanyaannya ini dengan jawaban yang sudah dilakukan oleh peserta. Nah, kemudian bisa dibuat skor semacam ini dengan rubrik semacam ini. Nah, untuk peserta silahkan bisa menambahkan kriteria yang lain, nanti bisa dibantu oleh dosen dan atau guru pamong ya untuk menambahkan kriteria ketika akan mengukur produk ini ya. Nah, setelah itu nanti silahkan ditulis ya rencana evaluasinya yang itu merupakan hasil evaluasi menggunakan instrumen yang sudah dibuat tadi ya. Lalu apa rencana evaluasi dalam rangka perbaikan ya dengan melihat hasil evaluasi menggunakan instrumen tersebut. Nah, kemudian di lembar observasi, nah ini dokumennya adalah lembar observasi ya. Formatnya seperti ini. Jadi peserta nanti harus membuat dokumen lembar observasi. Nah, ini disesuaikan dengan peristiwa atau aktivitas yang diobservasi ya ketika melakukan eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, dan di sana kan memerlukan data ya, apakah itu dari wawancara dan juga dari observasi. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah dokumen lembar observasi disesuaikan dengan peristiwa atau aktivitas yang diobservasi. Contohnya misalnya proses belajar mengajar. Nah, tentu saja ada kriteria yang harus diobservasi di aktivitas ini, misalnya kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa dibuat rubrik ya, dengan skor dan grade-nya. Nah, seperti itu. Kemudian dibuat instrumen evaluasi lembar observasi.
Jadi apakah lembar observasi yang sudah dibuat itu memenuhi kriteria atau belum? Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, ini misalnya peristiwa yang ingin diobservasi itu ppm. Nah, memenuhi kriteria tidak? Jika lembar observasinya itu seperti ini. Nanti ketika peristiwa atau aktivitasnya yang lain, nanti silahkan disesuaikan. Nah, untuk peserta nanti bisa dibantu dosen dan atau guru pamong untuk menambahkan kriteria yang diperlukan ya. Ini pemantik ya atau contoh seperti itu. Misalnya bisa ini ya. Bisa kesesuaian instrumen dengan aktivitas atau peristiwa yang diobservasi. Nah, bisa kemudian dibuat rubrik ya, ini disesuaikan isinya. Kemudian rencana evaluasi sama ya. Jadi berdasarkan hasil evaluasi menggunakan instrumen evaluasi lalu bisa dijelaskan rencana evaluasi dalam rangka perbaikan. Kemudian penilaian hasil wawancara. Nah, ketika melakukan penentuan solusi ya, kemarin juga wawancara. Nah, di situ silakan dibuat dokumen penilaian hasil wawancaranya berdasarkan kegiatan wawancara yang sudah dilakukan. Nah, dengan format semacam ini ya, ditulis dulu informan atau narasumbernya itu siapa. Lalu pertanyaannya yang digunakan untuk melakukan wawancara dulu. Lalu jawaban dari informan atau narasumbernya ditulis. Nah, setelah itu dinilai ya. Dinilai terkait jawaban dari narasumber tersebut ya. Yang dinilai apa? Konsistensinya ya dengan narasumber lain atau dengan data lain. Jadi di sini penilaian itu prinsipnya terkait dengan triangulasi ya, bisa triangulasi data atau triangulasi metode. Nah, kemudian berikutnya adalah instrumen penilaian hasil wawancara. Nah, di sini kita akan mengukur ya apakah instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara dalam rangka menentukan solusi atau mengeksplorasi dulu itu baik apa tidak. Nah, ukurannya misalnya kesesuaian pertanyaan dengan data yang diperlukan. Nah, jadi tentu saja jika itu sesuai, maka skornya bisa maksimal. Nah, jadi gradasi upgrade atau downgrade-nya ini nanti disesuaikan, dibantu oleh dosen dan atau guru pamong, dan kriterianya juga bisa ditambahkan sesuai keperluan. Kemudian berikutnya rencana evaluasi. Nah, kemudian poin D adalah hasil survei kepada murid, guru, kepala sekolah, atau orang tua. Nah, dokumen hasil survei ini dibuat di kolom ini ya. Jadi survei subjek yang disurvei itu siapa? Ditulis di sini. Lalu objek yang disurvei itu apa? Nah, objeknya ini disesuaikan dengan penentuan solusi kemarin. Memerlukan data dari survei apa, lalu objeknya apa yang disurvei. Setelah itu hasil surveinya ditulis seperti ini. Ya, misalnya mengenai karakteristik peserta didik atau mengenai ini ya, gaya belajar peserta didik ya. Nanti tinggal ditulis subjeknya, berarti kalau itu peserta didik, objeknya gaya belajar, lalu hasil surveinya di sini ditulis. Jadi mayoritas peserta didik memiliki gaya belajar apa di sekolah tersebut, misalnya begitu. Lalu instrumen hasil survei kepada murid, guru, kepala sekolah atau orang tua, ya artinya kita ingin mengukur apakah instrumen yang dibuat ini di dokumen ini itu sesuai apa tidak ya. Misalnya kesesuaian hasil survei dengan data yang diperlukan. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini untuk downgrade upgrade-nya bisa disesuaikan dan kriterianya pun bisa ditambah. Kemudian rencana evaluasi. Nah, yang terakhir adalah ya hasil belajar siswa, artefak hasil belajar siswa. Nah, di sini berisi dokumen ya mengenai hasil belajar siswa.
Ya, bisa daftar nilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa dalam tengah atau satu semester ya, atau KD tertentu begitu. Nah, lalu instrumen evaluasi artefak hasil belajar siswa. Ya, di sini adalah untuk mengukur apakah artefak hasil belajar siswa ini sesuai atau tidak. Nah, begitu dengan kriteria ini. Terdapat hasil belajar pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa dalam tengah atau satu semester, atau bisa KD atau kelompok KD, begitu, atau capaian pembelajaran kalau untuk kurikulum merdeka. Nah, ini kemudian tinggal dibuat rubriknya di sini. Kriterianya juga bisa ditambahkan. Lalu, yang terakhir adalah rencana evaluasinya sama. Jadi ini adalah dokumen yang harus dibuat oleh peserta dan nanti berupa PDF diupload di unggah tagihan 7.D. Nah, cara mengisi atau membuatnya adalah seperti itu tadi. Dan ini juga sudah sesuai dengan rubrik penilaian mengenai tagihan ini di LMS. Demikian, terima kasih.